Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang kita bisa bertemu kembali dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Semoga semua dalam keadaan baik dan tetap merasakan sukacita dari Tuhan. Mari kita mulai hari ini dengan membaca firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas berkat dan penyertaan-Mu. Kami bersyukur untuk istirahat malam kami dan pagi hari ini. Kami hendak membaca sebagian dari firman-Mu, mampukan kami untuk memahaminya. Biarlah perenungan kami menjadi bekal bagi kegiatan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa syukur kami. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari kitab Yehezkiel pasal 39 ayat 21 sampai dengan 29, dilanjutkan dengan pasal 40 ayat 1 sampai dengan 4. Yehezkiel pasal 39 ayat 21 sampai dengan 40 ayat yang keempat. Saya akan membacakannya bagi kita. Aku akan menunjukkan kemuliaanku atas bangsa-bangsa, dan mereka semua akan melihat hukuman yang kujatuhkan dan tanganku yang memukul mereka. Maka kaum Israel akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allah mereka, mulai hari itu dan seterusnya. Bangsa-bangsa pun akan mengetahui bahwa karena kesalahannya, kaum Israel harus pergi ke dalam pembuangan, dan karena mereka berlaku tidak setia terhadap aku menyembunyikan wajahku dari mereka. Aku menyerahkan mereka ke dalam tangan lawan-lawannya, dan mereka semua gugur oleh pedang. Sesuai dengan kenajisan dan pelanggaran mereka, aku memperlakukan mereka dan menyembunyikan wajahku dari mereka. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Sekarang, aku akan memulihkan keadaan Yakub dan menyayangi seluruh kaum Israel. Aku menjadi cemburu demi namaku yang kudus. Mereka akan melupakan noda mereka dan segala ketidaksetiaan yang mereka tunjukkan terhadap aku ketika mereka mendiami kembali tanah mereka dengan aman tentram tanpa dikejutkan oleh apapun. Ketika aku membawa mereka kembali dari tengah bangsa-bangsa, mengumpulkan mereka dari tanah musuh-musuh mereka, dan menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan banyak bangsa-bangsa, mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang membawa mereka ke dalam pembuangan di tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka kembali di tanahnya. Dan aku tidak membiarkan seorang pun dari mereka tinggal di sana. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku dari mereka, karena aku akan mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Selanjutnya pasal 40. Pada tahun ke-25 sesudah pembuangan kami, pada awal tahun, tanggal 10 bulan itu, pada tahun ke-14 sesudah kota itu ditaklukkan, pada hari itu juga kuasa Tuhan meliputi aku, dan dibawanya aku dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke tanah Israel, dan ditempatkannya aku di atas sebuah gunung yang tinggi sekali. Di atas itu, di sebelah selatan, ada sesuatu yang menyerupai kota. Kesanalah aku dibawanya. Lihatlah, ada orang yang kelihatan seperti tembaga dan di tangannya ada tali linen serta tongkat pengukur. Ia berdiri di pintu gerbang. Orang itu berkata kepadaku, "Hai anak manusia, lihatlah dengan teliti dan dengarlah dengan sungguh-sungguh, dan perhatikanlah baik-baik segala sesuatu yang akan kuperlihatkan kepadamu. Sebab untuk itulah engkau dibawa ke sini, supaya aku memperlihatkan semuanya itu kepadamu. Beritahukanlah segala sesuatu yang kau lihat kepada kaum Israel." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sering kita menilai hidup kita dari yang kuat dan yang menang.
Ketika hidup kita berantakan, kita bertanya, di mana Allah? Bacaan Yeskiel yang kita baca tadi memberi jawaban jernih. Allah tidak hilang. Ia menegur, namun dia kemudian memulihkan. Dalam Yeskiel 39 ayat 1 sampai 29, Tuhan menampakkan kemuliaannya agar Israel dan bangsa-bangsa mengetahui siapa Dia. Ia menghimpun umatnya, memberi rasa aman, dan kemudian Dia berfirman, "Aku mencurahkan Rohku." Bukan sekedar kembali ke tempat kita berasal, tapi hati pun ikut pulang. Allah dekat lagi. Lalu dalam pasal 40, membuka bab baru. Nabi diajak tur pengukuran. Ada tali linen, ada tongkat ukur, dan ada 4 perintah. Lihat, dengar, perhatikan, dan nyatakan. Seakan Tuhan berfirman, mulai sekarang langkah hidupmu kutata menurut ukuranku. Tema doa pagi hari ini adalah kemuliaan, dipulihkan, dan menata hidup. Tema ini merangkum 2 gerak besar. Pertama adalah kemuliaan dipulihkan, berarti Allah hadir lagi. Tuhan memulihkan namanya dengan memulihkan kita. Ia setia pada namanya. Kita dipulihkan bukan karena kita hebat. Kedua, Tuhan menata langkah hidup kita menurut ukurannya. Menata hidup artinya melangkah rapi sesuai dengan hati yang sudah dipulihkan. Tuhan memberi ukuran, seperti penggaris yang merapikan garis miring. Ada batas yang sehat, ada prioritas yang benar, ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang setia. Bukan untuk membuat ruang kita menjadi sempit, melainkan agar damai punya tempat, baik di rumah, di tempat kerja, dan dalam kata-kata. Singkatnya, tema ini menegaskan kehadirannya memulihkan dan ukurannya merapikan langkah kita. Kisah ini bukan hanya cerita tentang Israel, ini juga cermin tentang hidup kita. Saat kita jauh dari Tuhan, hidup ikut berantakan. Tapi ketika kita kembali, Tuhan yang sama memulihkan dan menata langkah kita. Terkait bacaan ini, mari kita renungkan 3 pencerahan yang bisa kita dapatkan. Pertama, adalah pemulihan terjadi karena kesetiaan Allah dan dilakukan demi nama Dia. Merenungkan ayat 21-28, kita melihat bahwa bangsa Israel menuai akibat kesalahannya sendiri. Namun Tuhan tidak menutup rahmat. Ia memulihkan nasib Yakub demi namanya yang kudus, supaya semua orang mengetahui bahwa Dialah Tuhan. Pemulihan ini terjadi karena kesetiaan Allah, bukan karena karya atau jasa manusia. Di masa kini, kita sering menilai diri kita dari kegagalan yang kita hadapi. Makna bacaan ini bagi kita adalah ketika bagian hidup kita mulai beres kembali. Hubungan mencair, hati tenang, jalan terbuka, dan di situ kita diharapkan mengingat dari mana sumber semua itu. Respon yang tepat adalah kerendahan hati dan rasa syukur. Mungkin kita merasakan perselisihan, keluarga mereda, pekerjaan yang macet mendapat jalan keluar, atau tidur yang gelisah kembali menjadi nyaman. John Piper menganjurkan langkah kecil, no delay thanks. Begitu ada kebaikan kecil, jangan tunda. Ucapkan terima kasih Tuhan. Mari kita ingat, lihat kebaikan, ucap syukur, jangan tunda. Pemulihan ini bukan jasa kita, ini demi nama Tuhan. Yang kedua adalah Rohnya membarui hati. Dalam ayat 29 ditegaskan bahwa makna puncak pemulihan di zaman
Yehezkiel adalah hadirat Allah, mencurahkan rohnya. Allah kembali dekat, relasi dipulihkan, dan batin dibarui. Maknanya bagi kita pada hari ini adalah hadirat Tuhan mengubah kita dari dalam. Pikiran kita menjadi lebih jernih, kata-kata menjadi lebih lembut, keputusan menjadi lebih bijak. Kita belajar bereaksi dengan damai. Kita bisa melakukan langkah kecil harian. Kita jeda 10 detik sebelum merespon. Menarik napas pelan. Kita berdoa 10 kata. Tuhan, tenangkan hatiku, tuntun pikiran, lidah, dan langkahku hari ini. Atau sesuai saran John Stott yang mendengarkan dari 2 arah. Kita mendengar firman agar hati kita ditata oleh kebenaran Tuhan. Kita mendengar dunia agar langkah kita mendarat pada kebutuhan nyata. Ditambah mendengar sesama, kita belajar peka pada orang yang ada di sekitar kita. Lanjutkan dengan 1 respon kecil hari ini. Tuliskan 1 langkah yang akan kita lakukan. Mari kita ingat, jeda sebentar, doa singkat, dengar firman dan dunia, lakukan 1 langkah. Yang ketiga adalah menata langkah menurut ukuran Tuhan. Dalam pasal 40 ayat 1 sampai dengan 4, Yehezkiel dihadapkan pada tur pengukuran. Kembali lagi ada tali linen, tongkat ukur, ada 4 perintah. Itu semua adalah bahasa penataan. Allah memberi ukuran agar hidup umat kembali tertib. Maknanya bagi kita hari ini, sesudah hati didekatkan, langkah perlu dirapikan. Damai hadir saat hidup tertib menurut ukuran Tuhan. Waktu, kata-kata, relasi, keuangan, kerja, dan ibadah semua punya batas-batas yang sehat. Penataan bukan kurungan, justru membuat damai sejahtera punya tempat. Mungkin kita bisa membangun 3 kebiasaan sederhana. Doa 1 menit saat bangun tidur. Jujur tanpa bohong dan mencari-cari alasan. Membereskan 1 hal yang kita pernah tunda. Selanjutnya, kita membangun 1 relasi per minggu. Kita hubungi, kita maafkan, atau kita bantu 1 orang. Dan buat kebiasaan 1 jam tanpa layar setiap malam, agar hati kita sempat bernafas. Mari kita ingat 3 kebiasaan kecil, 1 relasi dirajut, 1 jam tanpa layar. Bapak Ibu sekalian, bacaan kita hari ini menunjukkan Allah memulihkan demi namanya. Maka jangan tunda syukur. Roh membarui hati, maka jeda, doa singkat, serta dengar firman dan dengar dunia. Tuhan menata langkah, maka susunan kebiasaan kecil, harian, dan 1 jam hening, pelan-pelan tapi dengan setia. Kita tidak perlu menunggu momen besar. Saat hati pulih, kebiasaan rapi dan damai mulai terasa, orang akan melihat bahwa Tuhan berdiam di dalam kehidupan kita. Itulah kemuliaan yang dipulihkan, terang yang lembut, terlihat baik di rumah, di tempat kerja, dan di kata-kata sederhana setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur diingatkan betapa Engkau selalu memulihkan kami. Betapa Roh-Mu berdiam dan memimpin kami dari dalam. Dan betapa Tuhan memberikan ukuran agar kami dapat menata langkah hidup kami secara baik. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami juga hendak berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada di dalam pergumulan. Bagi saudara-saudara kami yang menghadapi pertikaian dan konflik, baik konflik di lingkungan maupun konflik di dalam rumah tangga mereka. Kami doakan juga ya Tuhan, saudara-saudara kami yang saat ini yang ada dalam pergumulan secara sosial ekonomi, yang berhadapan dengan masalah pekerjaan, masalah di sekolah, dan semua masalah-masalah yang mereka hadapi.
biarlah Tuhan juga menolong dan menyertai mereka. Kami juga hendak berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah Tuhan juga yang menolong mereka, menguatkan mereka, menunjukkan bahwa Tuhan hadir bersama mereka. Tuhan, kami ingin menyerahkan kehidupan kami seluruhnya di dalam kasih-Mu, dan biarlah Tuhan juga memampukan kami masing-masing untuk menolong sesama. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hari ini dalam kasih-Mu, dan biarlah semua kegiatan kami pada hari ini dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa dan syukur kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita sekalian. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.